hidayah itu harus dijemput dan diusahakan. Jadi hidayah itu Pak tidak bisa kemudian ditunggu. Orang kemudian ditanya, ini sholat subuh ya di assalam. Dah, saya belum dapat hidayah. Loh, hidayah dijadikan kambing hitam padahal hidayah tidak pernah hitam. Tidak boleh lah. Kenapa? Sesungguhnya katakan sama orang kayak gitu, kamu itu tidak dapat hidayah, bukan tidak mendapatkan hidayah. Kamu yang tidak mau menjemput hidayah. Loh, kalau mendapatkan nasi saja kita sepakat harus berusaha. Masa mendapatkan hidayah kamu tidak berusaha? Hidayah itu secara sederhana ada dua Pak. Ada hidayatul taufik, itu miliknya Allah semata. Yang bisa memberikan siapa? Allah. Kalau sudah hidayatul taufik ya memang kita harus pasrah. Sebagaimana ketika Nabi mendoakan antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab, ya Allah jadikanlah salah satu di antara mereka untuk memenangkan agamamu. Siapa yang diterima oleh Allah? Umar bin Khattab atau Abu Jahal? Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Itu namanya apa? Hidayatul taufik. Yang bisa ngasih siapa? Allah. Makanya jangan kemudian sering-sering nyalain orang dalam masalah ketika keluarganya belum mendapatkan hidayah. Jangan salah nyalain orang dalam masalah hidayah. Halah, kamu soleh kayak gitu, anakmu itu loh berantakan. Kamu ngapain aja, sibuk ngaji ya, sampai ninggalin anaknya kayak gitu ya. Jangan gitu. Bisa jadi Pak, bapaknya itu sudah nangis-nangis Pak, sajadahnya basah. Setiap habis subuh dia meres sajadah karena banyaknya air mata. Tapi apalah daya, wong anaknya itu memang hidayah itu yang memilikinya Allah kok. Anaknya tidak bisa berubah. Kenapa? Yang memiliki hati anaknya itu Allah. Bisa jadi kadang-kadang kita sinis tuh, alah kayak gitu istrinya aja berantakan. Sibuk ngaji aja itu kalau dia salam. Subuh saya lihat maghrib, padahal istrinya itu kemana-mana itu. Dengan gitu, bisa jadi sang suami itu sudah nangis-nangis darah dia mendoakan, memberitahu istrinya. Tapi apalah daya, yang menggenggam hati istrinya itu bukan suami. Supaya kita ini tidak salah loh Pak, hidayah itu miliknya Allah. Dalam masalah hidayah itu taufik itu miliknya Allah. Tapi bukan hanya ini, hidayah itu ada yang kedua namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu apa? Ya petunjuk, memberikan arahan. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu itu mampu memberikan hidayah kepada petunjuk jalan yang benar. Artinya hidayah yang kedua itu harus dicari, harus didatangi. Bapak ini mendatangi majelis ilmu kan supaya dapetin hidayah kan, supaya betul-betul bertambah kebaikannya, ngerti yang salah, datang majelis ilmu. Oh ngerti kedudukan laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau sudah terdengar iqamat langsung berhenti di masjid-masjid yang dia dekat dengannya, langsung berhenti sholat di situ. Itu namanya adalah diproses dengan apa? Dengan kita datang. Kenapa? Karena hidayah itu harus dijemput. Oh nyari bola saja harus dicari kok. Ada nggak pemain bola gitu diem aja? Kok diem? Saya menunggu hidayah bola itu datang kepada saya. Nggak bisa lah, mana bisa bola ditunggu mas. Bola itu dicajar, dicari, ditendang, direbut. Itu bola Pak yang sifatnya nggak penting. Loh ini masalah hidayah kok nungguin aja. Kenapa sih? Saya belum bisa pakai jilbab. Kenapa? Menunggu hidayah datang. Oh sampai kamu mati juga nggak akan datang kalau kamu tidak berusaha. Makanya kita datang ke kajian mendengarkan, oh Masya Allah ya, wanita itu kalau tidak memakai jilbab itu akan dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka sampai tidak bisa mencium baunya surga. Kan takut tuh. Nah, itu hidayah. Kita pingin Pak belajar hidayah tentang ikhlas, kumpul sama ustadz-ustadz yang kemudian di kampung-kampung yang di pelosok-pelosok sana loh Pak. Itu banyak-banyak memberikan pelajaran sama kita. Sama mereka-mereka yang harus naik sepeda, turun sepeda, berhadapan dengan musuh-musuh nyata itu. Belajar keikhlasan dari mereka itu. Nah itu kita apa? Oh itu menjemput hidayah saya ingin belajar ikhlas dari mereka. Itulah yang namanya apa? Usaha. Jadi tolong, jangan kemudian kita mengatakan saya menunggu hidayah. Itu seakan-akan menuduh Allah itu bakhil. Waliyadzubillah, mustahil Allah itu bakhil. Kenapa? Saya belum dapat hidayah. Kok orang lain bisa? Ya karena dia sudah dapat hidayah. Oh berarti Allah pilih-milih dong. Padahal Allah tidak pernah bakhil memberikan hidayah. Kita diberikan modal yang sama. Ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini orang solih, ini orang yang ngikutin kitabullah dan sunnah. Ikuti mereka, gabung sama mereka. Kita tidak mau. Berarti bukan kita yang dapatkan hidayah. Kamu yang menutup pintumu untuk tidak mendapatkan hidayah. Jadi tolong jangan menempatkan hidayah menjadi kambing hitam. Makanya saya belajar kitab. Kembali saya belajar Pak. Saya baca. Bapak juga baca kan catatan-catatannya. Kan biasanya insya Allah dibaca. Walaupun perih saya ngomong kayak gitu. Bapak kembali nih tiap malam sebelum besok pagi ada kajian, dibaca dulu yang sebelum-sebelumnya. Itu kan proses kita untuk menjemput hidayah. Oh ternyata ini masalah jahiliyah yang nomor 10 begini, yang nomor 9 begini. Itu prosesnya untuk menjaga hidayah. Makanya kemudian apa? Hidayah itu dicari bukan ditunggu.